Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, khususnya santri putra, santri putri Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, jenjang sekolah menengah pertama yang saya cintai, adik-adik saya, karena santri Diponegoro, santrinya Bapak Kiai Haji Syakir Ali, dan saya dulu juga mahasiswa beliau. Jadi seluruh santri Diponegoro dan saya anggap sebagai adik seperguruan. Kita tahu makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi, butuh makanan agar tidak lapar, butuh makanan, minuman agar tidak haus, butuh obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit, makanan juga untuk pertumbuhan, makanan juga untuk energi, itu pula minuman, dan semuanya rinciannya ada fungsi masing-masing. Ada untuk tenaga, ada untuk pengatur, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kaidah bahwa kita diperintahkan makan, minum, tapi harus halalan thayyibah. Harus halal, harus baik. Jangan makan makanan yang haram. Makannya haram itu bisa karena dua hal. Yang pertama, haram karena zatnya. Makanan haram karena zatnya itu apa yang telah dinas oleh Quran, apa yang telah dinas oleh hadis Nabi SAW, apa yang telah menjadi ijma', kesepakatan, konsensus para ulama, itu adalah haram. Contoh makannya haram secara Quran: daging babi, darah, bangkai, persembahan. Contoh yang diharamkan hadis: binatang yang bertaring, binatang yang mencakar, dan lain sebagainya. Pemirsa rahimahullah. Yang kedua syaratnya adalah makan itu harus makanan yang cara memperolehnya adalah dengan cara yang halal, dengan perniagaan, jangan dengan merampas. Perniagaan pun harus sah. Kadang-kadang kita pergi ke pasar, kita tanya berapa harga daging ayam, penjual mengatakan 31, kita lempar uang 30.000, lalu kita ambil daging udah 30 aja, koteng 1.000. Kita menang lahiriahnya. Tapi ingat, ketika pedagangnya tidak ridho, tidak sesuai dengan akad, maka itu jadi makanan haram. Kita beli makanan dengan uang korupsi, uang kolusi, uang membohongi orang, itu juga haram. Cara-cara apapun yang diharamkan oleh Allah, ketika kemudian uangnya kita dapatkan, kita belikan makanan atau minuman atau obat-obatan, maka itu hukumnya haram. Dan apa yang terjadi jika seseorang memakan makanan haram? Ada beberapa hal. Pertama, diantaranya adalah dagingnya atau tubuhnya akan dimasukkan ke neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak dulu. Tidak ingin tubuh kita masuk neraka? Jangan yang haram-haram. Jangan minum minuman keras, jangan mabuk, jangan nyabu, jangan ngepil-pil koplo, ya. Ingat, dagingnya akan dimasukkan ke dalam api neraka otomatis, seluruh tubuhnya, bukan hanya dagingnya saja. Yang kedua, kemungkinan lagi orang yang makanannya makanan haram, maka doanya tertolak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan rajul
seorang laki-laki ucap berdebu melakukan perjalanan jauh, yang mana kita tahu kalau orang melakukan perjalanan jauh itu doanya mustajab. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, tapi makanannya haram, minumannya haram, apa yang masuk dalam tubuhnya sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya diijabahi? Oleh karena itu hati-hati, dan kita perlu waspada ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kok belum diijabahi, cek makanannya. Yang lain, akibat orang makan makanan haram sulit khusyuk ketika ibadah. Ada seorang ulama, beliau ibadah, beliau mendengarkan ketika masih di santri, mendengarkan gurunya mengatakan di antara penghalang kekhusyukan itu adalah makanannya haram. Lalu dia ingat, ternyata dulu ketika tanya pada ibunya, ketika ibunya sedang hamil, ketika sedang mengandung dia, ibunya nyidam pingin keju, ibunya ngambil kejunya tetangga. Ibu tolong minta halalnya pada tetangga. Dan setelah ibunya meminta halalnya pada tetangga dan dihalalkan, maka alim tadi kemudian sholatnya bisa khusyuk. Oleh karena itu, kalau kita sholat kita tidak bisa khusyuk, ingat ini, ingat itu, barangkali ada makanan yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Kalau kita punya permintaan, kita punya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan, barangkali ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, makanan yang haram berat untuk dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ringan untuk berbuat maksiat. Oleh karena itu, kalian calon-calon ayah, calon-calon ibu, jangan sampai anak kita, jangan sampai istri kita beri sesuatu yang haram, susah diatur nanti. Cek nanti, tanya, Pak, makanan halal atau haram Pak? Kok aku ngeyel, kok aku ndablek. Demikian sedikit pembahasan kita tentang makanan yang halal. Jauh yang haram, ambil yang halal. Akhbalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.